Baik. Bu Oh, Aida ini bisa tahun direkod. 2022. Bu Aida, permisi, bisa direkod nggak Bu Aida? Oh, enggak, Nanti baik. kalau ada yang nggak masuk atau Bapak Ibu yang belum join bisa direkod. Oh, enggak, baik. Terima kasih. Recording in progress. Nah, untuk topik PEM, karena di kelas reguler dan satu kelas IUP, maka untuk topiknya ini tidak dibatasi untuk tertentu, maksudnya untuk pertanian, hanya pertanian saja atau hanya perikanan dan lain sebagainya. Jadi basic dari topik PEM itu adalah teknologi tepat guna. Nah, ini bisa dibebaskan kepada para pembimbing. Kemudian juga mahasiswa bisa menyampaikan usulan untuk persetujuan tetap dikembalikan lagi kepada pembimbing masing-masing. Nah, untuk penentuan topik ini sebisa mungkin setelah perkuliahan hari ini sudah tahu kelompoknya masing-masing, kemudian berdiskusi mengenai topik yang akan dibuat dan bisa menghubungi dosen pembimbing sehingga untuk pertemuan kedua itu sudah bisa membicarakan mengenai mekanisme dan spesifikasi apa yang akan dibuat begitu. Kemudian selanjutnya ini untuk kelompok sudah ditentukan, ya saya sudah membuat kelompok dan juga maaf untuk teman saat ini sudah berada di masing-masing kelas itu akan dirombak kembali. Jadi kelas yang benar itu nantinya setelah perkuliahan hari ini. Jadi memang pembagian berdasarkan dengan sebaran IPK begitu. Kemudian untuk nama-nama kelompok nanti akan diupload pada Classroom masing-masing dan juga nanti saya akan membagikan pada chat Zoom ini ya, supaya teman-teman bisa langsung menghubungi teman-teman yang bersangkutan. Untuk capaian pelajaran mata kuliah perencanaan elemen mesin ini ada 5. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan prinsip kerja dan spesifikasi mekanisme. Nah, walaupun pekerjaan ini dikerjakan oleh beberapa orang dalam satu kelompok, dan juga biasanya teman-teman ini ya, biasanya membagi-bagi pekerjaannya. Ada satu yang merancang mekanismenya seperti apa, yang satu transmisi, kemudian yang lainnya berbeda, seperti itu. Nah, diusahakan nantinya seluruh orang yang ada di kelompok itu mengetahui proses pengerjaan dari awal. Walaupun nanti dibagi-bagi, itu harus mengetahui prosesnya dari awal. Karena di sini CPMK-nya tidak hanya 1, 2, 3, dan 4, 5 saja, tetapi CPMK ini langsung ke 5 ini menjadi satu kesatuan. Dan Bapak Ibu dosen bisa mengetes masing-masing mahasiswa secara random, begitu ya, walaupun teman-teman misalkan mengerjakan pada CPMK 3. Nah, nanti Bapak Ibu dosen juga bisa mengetes pengetahuan teman-teman di CPMK 1 atau 2 dan lain sebagainya. Gitu. Jadi tetap ditanyakan kepada teman yang saling berbagi informasi antara teman yang mengerjakan bagian ini dan bagian yang lain. Nah, ini ada 5 CPMK dengan 5 evaluasi nantinya. Oke, berdasarkan CPMK
ini, di mana yang satu itu prinsip kerja, kemudian yang kedua itu merancang geometri material, dan membuat analisa kekuatan komponen, kemudian yang ketiga itu gambar teknik, dan FEA komponen kritis, serta yang keempat itu membuat shop drawing pada beberapa komponen saja, kemudian yang kelima adalah ini ya, saling berbagi informasi yang diperlukan dan komunikasi. Nah, ini saling komunikasi juga dinilai pada tahapan-tahapan pada perencanaan elemen mesin ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah konseptual design. Nah, mungkin teman-teman yang sudah mengambil elemen mesin 1 itu sudah mengetahui langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk mendesain sebuah mesin atau sebuah mekanisme, yaitu selalu dimulai dari desain requirement-nya dan objektifnya. Jadi kebutuhannya bagaimana dan juga untuk tujuan desain alat Anda itu nantinya untuk apa. Nah, kemudian pada konseptual desain juga harus memahami benar bagaimana keteknikan. Ini analisa keteknikan itu ke elemen mesin 1 dan 2, yaitu analisa kegagalan dan juga bagaimana geometri sesuai ya, dan material yang tepat untuk sistem Anda. Kemudian yang ketiga yaitu technical drawing. Nah, technical drawing ini bisa dibebaskan menggunakan software apa saja, mau AutoCAD, SolidWorks, atau yang lainnya. Nah, kemudian ada yang keempat yaitu 3D assembly. Jadi 3D assembly ini merupakan ya nanti teman-teman membuat animasi mengenai bagaimana pemasangan ya secara 3D. Nah, dan yang terakhir, nah ini ada tambahan berupa estimasi biaya. Jadi teman-teman di sini tidak hanya mendesain alat saja, tetapi juga perlu mengetahui kira-kira estimasi biayanya berapa. Karena biasanya kalau kita menghitung ya secara teknik, yang penting memilih material yang bagus dengan SYP yang tinggi sudah oke gitu ya. Tetapi resikonya pasti biayanya yang membengkak, biaya produksi yang membengkak. Dan juga biaya. Nah, jadi biar teman-teman terlatih begitu ya, terlatih untuk kedepannya. Nah, kemudian ini untuk konseptual design atau ya design requirement dan objektifnya biasanya mengidentifikasi kebutuhan atau masalah seperti apa sehingga dibuat alat Anda. Kemudian alat Anda ini nantinya akan memiliki spesifikasi yang seperti apa, daya atau putaran berapa dan torsinya berapa. Kemudian ini juga harus ditentukan batasan-batasan yang realistik, ya. Jadi Anda boleh membatasi sebuah permasalahan, tapi yang realistik. Jangan semuanya dibatasi, tuh sehingga rancangan Anda ini ya kalau diaplikasikan secara realistiknya ya kurang gitu ya. Kemudian juga perhatikan syarat-syarat desain. Nah, kemudian untuk analisa keteknikan, di sini merupakan pemilihan mekanisme transmisi. Misalkan ada berapa pasang gear yang akan digunakan. Apakah cukup dengan satu pasang gear atau butuh beberapa pasang gear? Kemudian di sini juga masuk ke perhitungan dimensi dan material dari mekanisme. Nah, untuk penentuan material pasti Anda dan juga penentuan dimensi
pasti Anda membutuhkan teori-teori yang ada di elemen mesin 1 dan elemen mesin 2. Pada elemen mesin 1 ini terkait poros dan juga join-join. Dan elemen 2 ini baru ke roda, macam-macam roda gigi dan juga bearing. Ya, analisa keausan bearing dan lain sebagainya. Kemudian untuk technical drawing, ini jika teman-teman memiliki frame atau transmisi box-nya, gitu ya, box-nya itu juga harus digambarkan ya pada technical drawing ini. Jadi jangan hanya menggambar roda giginya, kemudian bearingnya itu terkesan menggantung begitu ya. Jadi digambarkan juga berupa frame-nya itu di mana. Ya, jadi rumah bearingnya itu seperti apa. Nah, kemudian gambar 2 dimensi. Untuk technical drawing ini lebih ke gambar 2 dimensi dari komponen-komponen ya, dari poros, bearing, roda gigi. Nah, ini mengingat kembali ke semester 2 yaitu menggambar mesin. Kemudian pada 3D assembly ini ya seperti Anda juga perlu selain menggambar 2 dimensi juga menggambar 3 dimensi. Nah, hal ini sebenarnya untuk mengetahui pemahaman teman-teman cara pemasangan komponen-komponen. Jadi poros, kemudian ada bearing, kemudian ada pasa, itu bagaimana cara pemasangannya pada sebuah box-nya, ya. Nah, itu Anda juga perlu dengan menganimasi itu, Anda juga akan belajar mengenai bagaimana cara pemasangan dari komponen-komponen transmisi. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah perkiraan biaya material dan juga jasa. Nah, jasa di sini yang dimaksud seperti jasa bubut kalau membutuhkan bubut, kemudian jasa misalkan modifikasi komponen yang lainnya seperti itu. Sebelum ke evaluasi, mungkin ada yang ditanyakan dari langkah-langkah perencanaan elemen mesin ini? Atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan pada tahapan-tahapan perencanaan elemen mesin? Ini Bu, saya nambahi untuk pemilihan topik. Jadi, jadi begini, PEM ini kan sudah banyak sekali contohnya yang beredar gitu ya, supaya tidak terjadi daur ulang, maksudnya report PEM yang tahun berapa dipakai lagi oleh adik-adik kelasnya gitu. Untuk pemilihan judul itu, kalau saya ingin kalian itu justru melakukan review kayak tinjauan pustaka gitu, misalnya kamu mengusulkan alat untuk pengiris singkong gitu ya, misalnya ya. Lihat ada berapa rancangan pengiris singkong termasuk report-report PEM sebelumnya. Dari situ apa kelemahannya dan apa yang bisa diperbaiki. Jadi paling nggak punyamu itu nanti beda dengan yang sebelumnya gitu. Jadi bukan kamu mendaur ulang laporan yang sebelumnya gitu ya, didaur ulang nggak improve, boleh sih didaur ulang tapi harus ada improvement. Begitu Bu, nambahi aja. Baik, terima kasih. Untuk pemilihan itu perlu ada semacam tinjauan pustaka lah mereka. Baik. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Wid. Ya, berarti sebelum minggu depan, berarti ya, Pak, mahasiswa sudah memiliki beberapa referensi begitu. Ya, referensi. Begitu Pak Wid? Mereka harus sudah cari dulu mulai sekarang Bu. Judulnya apa? Makanya grup ini harus cepat supaya mereka bisa segera tahu grupnya, kemudian mereka bisa cari topik gitu. Dari topiknya disajikan ke dosen pembimbing dalam bentuk semacam tinjauan pustaka gitu sudah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wid.
Nah, ya baik teman-teman, itu tambahan ya. Jadi selain Anda menyampaikan topik yang akan Anda lakukan, itu lakukan terlebih dahulu literatur review dan juga diberikan ke dosen pembimbing. Jadi di ini ya, di review, kemudian di summary komponen-komponen yang ada sebelum-sebelumnya itu apa saja. Kemudian Anda juga perlu menambahkan modifikasinya yang akan Anda lakukan itu seperti apa. Nah, itu untuk penentuan topik, begitu. Kemudian dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa terkait topik dan juga poin-poin pengerjaan sebelum saya lanjutkan. Permisi Bu. Ya, silakan Akmal. Untuk apa namanya buat software 3D sama 2 dimensinya dibebasin atau gimana Bu? Ya, untuk software penggunaan itu dibebaskan, gitu ya, dibebaskan. Tapi juga perlu persetujuan pembimbing, begitu ya? Terima kasih Bu. Baik, mungkin ada lagi? Kamu pengennya pakai software apa, Mas? Kurang tahu, Pak. Paling ya. Kamu kok usulkan tapi kurang tahu. Kira-kira kamu punya software yang apa yang nggak umum gitu misalnya. Kalau umumnya kan ya pakai Inventor sama SolidWorks ya. Anak mesin ya biasanya Inventor sama SolidWorks. Oke. Ya. Ya, silakan Rafif. Ya, terima kasih Bu Ida dan seluruh dosen. Ya, izin bertanya, untuk dari sistem elektroniknya apakah butuh dibuat skematiknya juga dan misalkan ada simulation dan sebagainya? Kayaknya rancangannya nggak sampai elektronik ya Bu ya? Iya, tidak sampai. Ini kan elemen mesin, Mas. Tidak sampai ke elektronik. Oh, jadi hanya dari mekanikalnya saja? Mekanikalnya saja, ya. Oke, jelas. Terima kasih. Oke, baik. Jadi teman-teman di sini fokusnya pada perencanaan elemen mesin mengaplikasikan gitu ya, mengaplikasikan dari elemen mesin 1 dan elemen mesin 2, di mana itu berupa transmisi, begitu ya. Nah, untuk mekanismenya, jadi mekanisme input sama output memang terkadang tidak didetailkan juga, termasuk untuk elektronikanya, gitu ya teman-teman. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ke evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini berdasarkan pengalaman sebelumnya, begitu. Jika perhitungan satu kelompok sampai akhir, ya, jika mengikuti timeline seperti ini. Jadi pada minggu keempat itu sudah fix begitu untuk konseptual design dan perhitungan input maupun output. Jadi di sini konseptual design itu kan untuk menentukan kebutuhannya seperti apa. Jadi cara kerja mekanisme. Kemudian untuk input dan outputnya bisa dari putaran yang diinginkan atau daya atau torsi. Nah itu di situ Anda sudah mengetahui keseluruhannya. Kira-kira untuk outputnya seperti ini dibutuhkan input yang seperti apa. Jadi misalkan kita merancang gearbox, tuh berarti kan kita harus mengetahui outputnya ini harus memiliki putaran berapa, ya. Sehingga kita bisa memilih kira-kira motor yang sesuai, begitu, motor yang sesuai memiliki spesifikasi berupa daya putaran dan torsi maksimum yang berapa. Nah, seperti itu. Kemudian untuk minggu ke-8 ini meliputi perhitungan. Perhitungan ini dimensi dan juga material serta komponen-komponen pendukung yang lainnya seperti bearing. Jadi keausan bearing. Kemudian lifetime dari bearing, begitu ya.
Nah, seperti itu. Nah, ini pada minggu 8 harus terselesaikan keseluruhannya. Kalaupun ada kekurangan, itu kekurangan sedikit saja. Oleh karena itu, teman-teman di sini kalau bisa pada saat perhitungan itu dimasukkan ke Excel. Ya, jadi variabel apa yang diketahui atau diasumsikan, kemudian variabel apa yang dihitung, itu dimasukkan ke Excel, sehingga ketika kita mengubah variabel yang diketahui, itu nanti keseluruhannya langsung berubah. Gitu ya. Jadi kalau dilakukan perhitungan manual, itu agak lama lagi perhitungannya. Jadi lebih baik sulit di awal, ya masukkan rumus-rumusnya, agak sulit di awal, tetapi nanti lebih mudah di kedepannya, gitu ya. Nah, sehingga setelah ETS ini nanti fokusnya pada menggambar, baik menggambar 2 dimensi dan menggambar 3 dimensi. Nah, pada minggu ke-12 ini sebenarnya technical drawing itu harus sudah selesai, ya, technical drawing harus sudah selesai, ditambah dengan 3D assembly-nya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan soft drawing, maksudnya bagian mana, komponen apa yang kritis begitu ya, dan juga komponen mana yang diperlukan pengerjaan tambahan. Itu seperti kekasaran permukaannya harus sesuai, harus tertentu atau tidak. Nah, kemudian pada minggu ke-16 ini berupa presentasi akhir, tetapi kembali lagi apakah ini disesuaikan kepada pembimbing masing-masing, apakah perlu presentasi akhir atau hanya mengumpulkan laporan. Begitu. Nah, pada laporan ini jangan lupa ada analisa komponen kritis dan juga ada estimasi biayanya juga. Nah, kemudian jika minggu ke-8 ini masih belum tercapai, maksudnya masih keteteran banyak gitu ya. Jadi untuk ya kenyamanan bersama dari IPK kelas dan juga mungkin dari teman-teman juga, kan nggak mau ya nanti nilainya C, karena pada PEM ini minimal itu harus B, begitu ya? Dosen walinya rapi. Oke. Jadi di sini kalau teman-teman merasa masih jauh dari perhitungan transmisi ini, maka pada minggu ke-10, nah itu maksimum harus mengedrop mata kuliah, gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa fokus pada perkuliahan yang lain. Nah, kemudian ini adalah software-software yang biasanya static analisis, komponen-komponen kritis, gitu ya, static analisis, sehingga ada kan tegangan maksimum di mana dan displacement maksimumnya di mana. Nah, SolidWorks sama Inventor ini dan juga ANSYS juga bisa kan untuk 2 dimensional, itu ya, menggambar 2 dimensi atau technical drawing. Atau biasanya teman-teman yang biasa menggunakan AutoCAD, ya AutoCAD itu sudah masuk ANSYS ya kalau nggak salah. Saya agak lupa. Nah, itu Anda diperkenankan memilih ya software apapun, terserah yang Anda familiar, ya familiar. Pasti teman-teman di sini ada yang sudah familiar dengan software tertentu, silakan digunakan. Nah, jika masih belum familiar dengan ketiga software ini banyak tutorialnya ya, banyak tutorial di YouTube-nya, di YouTube, begitu. Oke. Kemudian ini untuk gambar, ya. Gambar yang pada komponen tertentu ini perlu diberikan toleransi bentuk dan kekasaran permukaan. Nah, ini merupakan soft drawing begitu. Nah, jadi ada beberapa komponen yang membutuhkan toleransi bentuk dan kekasaran permukaan. Itu juga diperhatikan.
Nah, ini untuk skematik dari laporan, yaitu bab 1 merupakan pendahuluan, bab 2 adalah tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini mungkin bisa dimasukkan tentang alat-alat yang terdahulu itu seperti apa. Ya. Kemudian juga bisa memasukkan materi teori-teori tentang perhitungan yang ada, tetapi jangan semua yang di buku elemen mesin dimasukkan, tapi hanya komponen-komponen yang teman-teman gunakan saja. Ya. Kemudian bab 3 ini konsep dan perhitungan. Jadi konsep dari alat Anda bagaimana, spesifikasinya apa saja, cara kerjanya bagaimana, kemudian melakukan perhitungan. Jadi perhitungannya itu perhitungan transmisi, mulai dari dimensi, material, kegagalan, dan juga tegangan yang terjadi. Kemudian bab 4 ini merupakan ringkasan. Jadi misalkan alat saya, jadi seperti apa ya, spesifikasi dari alat. Ya. Setelah melakukan perhitungan kan nanti ditemukan input sama outputnya bagaimana, dimensi gearbox-nya itu berapa, gitu ya. Nah, itu bisa dirangkum sehingga menjadi seperti sebuah spesifikasi alat. Kemudian ada daftar pustaka, kemudian lampiran ini bisa berupa analisa tegangan tadi ya, analisa tegangan pada komponen kritis itu boleh dimasukkan ke bab 3 atau jika terlalu banyak boleh dilampirkan. Gitu. Kemudian ada PowerPoint. Nah, untuk presentasi. Nah, seperti itu teman-teman dan Bapak Ibu penjelasan dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan dan mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditambahkan. Ya, silakan Edgar. Sebelumnya terima kasih Bu, selamat pagi. Saya izin bertanya Bu, kan PM ini kan berarti otomatis kita bekerja secara tim ya Bu, untuk memenuhi target yang akan kita penuhi Bu. Nah berarti kan dalam artian ini kita bekerja bersama tim untuk meraih cita-cita kita dalam waktu 8 bulan untuk mencapai target, seperti yang Ibu jelaskan. Nah apabila kami tidak memenuhi target karena ada, ini amit-amit ya Bu, semisal ada yang kurang, maksudnya kurang ikut berdiskusi atau dalam pembagian tugasnya agak meleset, itu bagaimana? Terima kasih. Baik, jadi misalkan dari satu kelompok ada teman gitu ya, yang dalam hal ini tidak mau mengikuti apa yang ditugaskan oleh kelompok, begitu ya? Gitu. Oh, oke. Jadi teman-teman di sini seperti yang tadi saya katakan terkait dengan capaian, gitu ya. Nah, di capaian 5 ini kan dinilai juga mengenai penyelesaian tugas yang diberikan dan juga komunikasi, ya. Nah, teman-teman di sini sebaiknya tidak melindungi teman-teman yang seperti itu, gitu ya. Kalau semua memang dari awal tidak mau bekerja sama, disampaikan ke dosen kelas masing-masing. Kemudian tapi sebelumnya teman-teman perlu mengetahui, bertanya terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, memangnya apa yang menjadi permasalahan, ya. Kalau memang mahasiswa tersebut memang tidak ada alasan, tidak ada alasan maksudnya yang darurat. Nah, Anda beserta kelompok ya bisa mengajukan kepada dosen kelas bahwa yang bersangkutan ini tidak mau mengikuti yang kerja tim begitu. Nah, nanti untuk keputusannya ada di dosen kelas masing-masing.
Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan. Ya, jadi ini sebenarnya merupakan tugas kelompok, tetapi penilaian itu merupakan penilaian individual. Jadi teman-teman sini jangan, oh kelompok saya baik, jadi pasti saya akan mendapatkan nilai yang baik. Nah, itu tidak. Nah, saat teman-teman ditanyai oleh dosen, kemudian ternyata teman-teman tidak bisa menjawab, nah itu menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Karena di sini yang dilihat adalah capaian pembelajaran masing-masing individu, bukan masing-masing kelompok. Begitu ya. Nah, jadi harus sama-sama aktif. Begitu. Ya, Bu Aida, saya nambahkan. Anak-anak, untuk tugas PEM ini adalah tugas kelompok, ya, yang diutamakan adalah kerjasama. Ya, sehingga semuanya harus kebagian tugas-tugasnya. Ya, tapi meskipun tugas kelompok, untuk penilaian daripada CPMK-nya ini juga dilihat dari masing-masing. Ya, tidak langsung kalau misalnya kelompok ini bagus, ya, semuanya dapat A, ya. Tapi Bapak Ibu dosen akan melihat dari kemampuan dari masing-masing mahasiswa. Ya. Jadi diusahakan kerjasamanya dulu, ya, diusahakan kerjasamanya dulu. Tapi kalau misalnya ada satu dari anggota yang kayaknya agak tertinggal, ya didiskusikan dulu sama kelompoknya. Ya, jangan ditinggal, ya udah nggak usah gitu. Tapi coba ditarik, ya ditarik itu bukan berarti nanti nilainya sama, tidak, ya tapi diusahakan untuk ditarik, untuk diajak kerjasama. Ya, ini adalah tugas tim. Anda nanti kalau di luar setelah lulus pasti akan bekerja sama dengan yang lain. Ya, ini adalah proses pembelajarannya di sini. Ya, tolong diusahakan kerjasamanya itu, ya, jadi tidak masing-masing bekerja sendiri, tapi diutamakan kerjasama. Ya, mengenai penilaian itu nanti ada penilaian individu. Ya, begitu Bu Aida yang saya Ibu, sampaikan. terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ya, jadi teman-teman jangan langsung menjudge temannya gitu ya, coba diajak dulu. Mungkin memang tipe beberapa orang itu berbeda-beda begitu ya. Ada yang perlu diajak terlebih dahulu. Jadi ada yang punya inisiatif langsung. Nah, jadi teman-teman di sini perlu apa ya? Ya memahami begitu ya, memahami. Nah, begitu, mungkin ada lagi? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Edgar. Ibu, izin bertanya. Oh ya, silakan Sultan. Untuk software-nya ya, itu kan ada ANSYS ya. Itu ANSYS digunakan untuk statik struktural aja, atau kalau misal di ide kelompok kami itu ada berkaitan dengan aliran, apakah perlu pakai Fluent juga, Bu? Atau cuma dikhususkan, untuk PEM ini cuma dikhususkan untuk statiknya aja? Baik, ya. Gini teman-teman, jadi karena di sini PEM itu hanya terkait dengan komponen begitu ya, kami hanya meminta yang statik. Tetapi ini ya, tetapi kalau teman-teman ini penasaran dengan inputnya itu harus bagaimana, nah dan juga teman-teman bisa melakukannya, ya bisa melakukannya, itu kami tidak membatasi, malah sangat mengapresiasi sekali begitu ya. Tetapi memang perlu dipertimbangkan dengan waktu penyelesaiannya juga, karena kalau untuk
fluent begitu ya, itu kan harus membuat geometri, kemudian baru di meshing, kemudian baru disimulasi. Nah, itu terkadang membutuhkan waktu yang banyak, begitu ya. Nah, waktu sekian, nah itu sangat baik sekali. Ya, siapa tahu nanti bisa dilanjutkan ke TA, begitu. Oke, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan atau menambahkan? Ya, saya nambah Ibu. Jadi, PEM Oke, ini Pak. statik dan dinamiknya itu untuk mekanisme ya. Statik dan dinamik boleh untuk mekanisme. Jadi bukan statik aja, dinamik juga boleh gitu ya. Ya, tapi untuk mekanisme, kalau kamu fluida, misalnya fluidanya itu sebagai apa? Misalnya kamu merancang pompa gitu ya, kekuatan sudunya itu seberapa karena dia harus dorong fluida sentrifugal misalnya. Ya, kalau kamu bisa simulasikan alirannya sehingga jadi tahu berapa gaya yang mengenai sudu sehingga bahan sudunya harus segini gitu ya, bagus sekali tentunya gitu ya. Karena fluidanya itu nanti kan mempengaruhi beban di impellernya gitu. Boleh kalau mau gitu, cuman ya katanya Bu Aida tadi waktunya harus cukup. Sebetulnya kamu mau merancang apa sih kok pakai fluida? Ini Pak, turbin Pak. Oh iya, turbin gitu. Yang kamu rancang apanya sebetulnya? Rencananya yang kamu rancang turbin apa? Turbin air. Turbin air apa? Mikrohidro misalnya gitu. Apa? Turbin air apa? Turbin apa? Vortex turbine Pak. Ya, mikrohidro itu. Ya, terus mekanismenya apa yang kamu rancang? Nanti ya cuman kalian itu kan udah ada beberapa paper acuan gitu ya. Nah itu nanti simulasi efek sudutnya, habis itu kan yang lebih ditekankan di PEM ini kan nanti di gearbox-nya. Ya nanti cuman supaya tahu inputan pressure yang kena ke turbinnya itu sih Pak, buat perhitungan torsi dan kawan-kawannya supaya bisa desain gearbox-nya itu. Oh iya. Ya, turbin kan nggak selalu pakai gearbox juga ya. Buat ke generatornya, Pak, yang nanti harus di-set pakai gearbox itu. Nah iya kan tergantung desain turbinnya ya. Kan kalau di PLTA banyak juga turbin yang tanpa gearbox. Jadi turbinnya di-set untuk RPM-nya, RPM hertz-nya listrik gitu ya. Sehingga dia nggak butuh gearbox. Jadi RPM-nya misalnya 3000 gitu. Atau 1500 gitu. Recording stopped. Ya wis, nanti lagi lah diskusi lagi gampang. Recording in progress. Boleh sedikit menambahkan, Bu? Silakan. Iya, Pak Awit, matur nuwun informasinya tadi, Pak. Iya, sama-sama Pak Tarsi. Mau Pak Tarsi ini yang lebih kadang-kadang begini, ya inginnya tahu banyak itu bagus sekali ya para tadi mahasiswa itu ya. Tapi ya itu tadi bahwa time frame kita perlu perhatikan. Di sana sudah ada 5 CPMK yang sudah dituliskan oleh teman-teman koordinator dari PEM ini, sehingga sebaiknya mengacu di situ. Kalau memang diperlukan untuk menghitung daya yang habis transmisi, itu sebenarnya tidak harus sampai kepada pressure pada blade-nya, itu saya kira tidak harus di sana. Jadi daya itu secara global saja, misalkan turbin tadi ya, misalkan head-nya tertentu, kapasitas tertentu sudah keluar daya juga. Jadi daya itu yang kita hitung di sana tidak harus sampai kepada tekanan pada blade, kecepatan pada itu tidak sampai ke sana. Karena kalau itu nanti harus dilakukan, bahwa ya cukup lama ya, tahap berikutnya masih jauh. Yaitu bagaimana mendesain daya yang tertransmisi tadi ke hubnya, ke porosnya, dan ke gearbox dan seterusnya sampai ke generator. Jadi kalau saran saya ya sepanjang bahwa
misalkan turbin itu sudah diketahui daya inputnya dan putarannya, maka di situ nanti torsinya sudah dengan jenis dapat dihitung dengan itu. Tapi jangan sampai tidak tahu bahwa ini nanti inputnya dari daya sekian, jangan sampai tidak tahu. Ya. Hanya misalkan misalnya apa namanya, minta dari dosennya, Pak ini dayanya berapa, itu kalau bisa tidak. Tapi kalau daya itu sudah bisa boleh katakan dipahami, ya, dari tersedianya air atau kalau angin, gitu, saya kira nggak ada masalah karena basic daya itu sudah banyak diberikan di mata kuliah sebelumnya, mulai dari PTM ke termodinamik ke fluid mekanik sudah ada. Tapi detail di tekanan di unit itu kok mungkin ya menurut saya, termasuk struktur aliran fluidanya itu terlalu detail, nanti bisa di luar dari ranah CPMK-nya saya kira. Kira-kira begitu Bu Aida yang bisa saya tambahkan, Pak Wid, atur nuwun. Oke, terima kasih Prof. Tardi dan Pak Wid. Nah, begitu ya teman-teman. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Oke. Terima kasih Bu, Pak sekalian. Oke, sami-sami. Oh iya, untuk pembagian kelompok ini adalah pembagian yang terbaru, gitu ya. Jadi memang teman-teman yang berada di kelas Bu Wiwi saat ini bisa jadi tidak berada di kelas Bu Wiwi lagi, tuh. Karena di sini langsung saya lihat distribusi keseluruhan peserta, begitu ya. Kemudian saya bagi-bagi. Nah, di sini dari teman-teman yang merasa namanya ada di Bu Wiwi, kemudian di Bu Vika, dan di Prof. Prabowo. Nah, untuk Prof. Prabowo di sini mahasiswanya yang ini ya merupakan mahasiswa PKM, sehingga saya buat satu kelompok tuh. Mungkin ini kaitannya Sultan dengan PKM-nya ya? Iya Bu, benar Bu. Oh, oke. Ya, kalau masalah PKM silahkan Sultan ya, bebas seperti itu. Kalau semama di PKM-nya Sultan itu nantinya mau memodifikasi sudu-sudunya atau seperti apa, ya silahkan gitu ya. Tetapi untuk PEM ini memang kalau 2 SKS itu kan kalau sama sudu-sudunya itu seperti TA begitu ya. Nah, jadi memang dari kami membatasi begitu ya, supaya teman-teman yang lain juga tidak terlalu sulit begitu. Nah, ini ya teman-teman sudah dicatat semua untuk ya Bu, bagaimana? Permisi, mohon maaf menyelah. Itu di kelompok saya Rewila Heninya ada 2 Bu, dan harusnya di situ ada Anggito Kusumo Bu di kelompok saya. Oh, Anggito ya. Oh iya, sorry. Sebentar. Oke, baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, ini namanya kalau ya terima kasih sudah mengingatkan. Rewila, oh iya Anggito. Anggito ini ada di kelas mana ya? Bawahnya Bu, kelas G itu, Pak. Oh, oke. Berarti yang kelas G ada Iya, bawa ke sana. Sudah selesai belum? baik, ini ya untuk yang kelas B, F, dan J seperti ini. Oh, ini kurang ya berarti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Tukar tempat aja Bu Aida.
Mungkin Oh, lebih nggih, Pak. tukar tempat satu, diambil sana, pindah gitu aja lebih. Oh, enggak, ini tadi soalnya double, Pak, yang di Oh, kelas Bapak namanya, nggih. Ini mungkin saya ambil dari kelas yang 15 ya, supaya di Bukis 14 juga. Grup itu ada 15. Nggih, yang A, E sama I ini. Nggih, Pak. Jadi yang ada beberapa kelas 1, 2, 3, 4 kelas yang isinya 14 orang saja, yang lainnya 15. Ini untuk yang kelas B, F, dan J. Dicek ya untuk teman-temannya. Ini yang 1 berarti kelompok 1, yang 2 kelompok 2, dan 3 kelompok 3. Oke. Kemudian di sini yang kelas C, G, dan K. Bu Aida. Ya, Bu. Ya, saya nambahkan tadi di chat ya. Oke. Untuk masing-masing yang kelas yang di nama teratas itu sebagai korlasnya. Ya, silahkan kalian membuat grup ya untuk semua anggota ya, nanti itu sebagai WA grup untuk kelasnya ya, nanti Bapak Ibu dosen pengampu nanti di-invite di situ ya. Saya yang kelas D itu Pak Is Bunyamin, Yohana itu sebagai korlasnya ya. Ya, nanti kalau ada apa-apa informasi dari Pak Is Bunyamin langsung ke Yohana. Ya, kemudian untuk masing-masing grup sendiri, masing-masing kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan Anda juga membuat grup sendiri untuk koordinasi pengerjaan tugasnya. Ya, jadi kelas D itu adalah Yohana, kelas H itu adalah Galang, kemudian kelas apa ini L ya, L Pak Suwarno itu adalah Andika. Ya. Begitu Bu Aida. Nggih, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman, di sini nanti tolong bikin ya. Di sini nanti nama-nama kelompoknya akan saya mungkin Bapak Ibu ya, Bapak Ibu akan diupload di classroom masing-masing sehingga teman-teman bisa. Dan nanti saya akan menyampaikan ke Bu Nina untuk list ini sehingga nanti teman-teman akan berubah di classroom, begitu ya. Tetapi Bu ditambahkan Bu siapa nih, Bu Aida, apa yang kelompoknya Ayubi sudah masuk di list ini belum? Oh ini. Oh sudah ya, oke. Baru ya berarti ya. Oke, yang ini. Ayubi maturun. sendiri. Oke, terima kasih Prof. Nah, ini untuk yang kelompok Ayubi. Jadi yang kelompok 1 terdiri dari Fata Ambrosia, Jovan, Hanif, dan Raihan. Ya, yang ini kelompok 2. Dan
Yang terakhir kelompok 3. Nah, karena yang IUP hanya 14 orang, berarti ada satu yang berisi 4 orang. Tapi yang aktif itu tidak sebanyak itu, Bu. Oh, begitu? Iya. Ini di dalam daftar hadir cuma ada listnya cuma 9. Listnya itu. Oh, cuma Ya, 9. Iya, Wah, di dalam listnya nanti perlu saya. Iya. Nggih, perlu saya lihat lagi nggih. Ya, tolong nanti dicek kembali, Bu. Memang awalnya dulu 14 tuh, dari awal kan saya ngajar mulai semester 1. Oh, tapi ini di terakhir itu tinggal 9. Nanti saya konfirmasi dengan mau dikonfirmasi dengan pengajaran, Bu, ya. Yang kira berapa ya? Nggih, Pak. Nggih, saya coba cek kembali. Nah, mungkin di sini untuk yang Fatah apa masih hadir ya, Fatah? Nggak tahu, ini di listnya itu nggak ada di sini. Di list daftar hadir di presensi ini saya buka, itu nggak ada. Oh, nggih, Pak. Terlewat saya. Baik. Dulu aktif dia semester 1. Oh, nggih. Oh iya, 9 orang. Sebentar. Nanti diselesaikan belakangan aja, Bu. Nggih, Pak. Ya, mungkin nanti saya share kembali untuk yang IUP. Kalau untuk yang reguler, insya Allah sudah sesuai dengan yang mengambil. Bu Aida, saya Bu Aida. Nggih, Pak. Untuk kelas saya tidak ada perubahan. Insya Allah tidak ada, Pak. 14 itu ya? Pak. 14 saja. Ya. Kelompok 1 yang 4 orang. Iya. Kelompok 1 4, terus kelompok 2 dan 3 5 ya. Nggih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, untuk yang kelasnya Bu Dini, silakan mengeklik chat link WhatsApp-nya ya di Zoom chat. Kemudian ini baik, ini nanti saya perbaiki dulu gitu ya. Dan khusus yang IUP, kalau untuk yang reguler insya Allah sudah sesuai. Nah, mungkin sampai di sini dari Bapak Ibu dosen ada yang ingin perkuliahannya secara online ataukah offline, karena kan berdasarkan edaran hanya sampai Rabu nggih. Lockdown-nya. Dilihat aja dulu Bu Aida. Bu Aida, saya tambahkan mungkin mengumumkan ya untuk kelas saya offline ya. Jadi offline bisa di teknik mesin atau di Maulina atau di otomotif, nanti saya umumkan ya. Kelas saya, kemungkinan kelas saya itu begini Bu, saya sudah punya rancangan anak-anak PEM yang semester kemarin, yaitu saya minta menghitung ulang dan membuat sampai jadi. Jadi kita fasilitasi, kita carikan dananya. Jadi kita sudah ada dua rancangan PEM semester kemarin, nanti biar direkalkulasi, dievaluasi lagi, terus kemudian disempurnakan. Tapi saya minta juga ini kita kan juga ada teknisi begitu ya nanti yang membantu untuk fabrikasinya, dia lebih ke
rancangannya atau desainnya. Mungkin begitu, sehingga ini kuliahnya saya minta offline ya, meskipun ya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Mungkin begitu. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Oh, ini Pak Tardi. Ya, Bu. Ya, kenapa, Bu? Yang daftar peserta elemen mesin ini 9 ditambah 4, tapi yang 4 ini masuk ke MBKM. Oh, gitu. Ya. Ya, saya kurang paham ini bagaimana, seharusnya ada Pak Warno. Nanti Iya. coba saya tanyakan ke Pak Warno. Ya, itu. Oke. Nah, ini yang 9 itu seperti ini. Iya, terpisah. Tuh. Maaf Bu. Nggak tahu kenapa gitu ya, saya kurang paham. Maaf Bu. Bagaimana, Jovan? Ini untuk yang 4 orang lagi dia sedang student exchange Bu. Jadi mereka mengambil PEM-nya di luar negeri Bu. Jadi di alih kredit. Alih kredit berarti. Oh, di alih kredit. Oh, baik. Baik, terima kasih, Jovan. Bu Aida, saya mau bertanya. Ya. Kan untuk masalah absensi hari ini, kira-kira absensi itu sudah sesuai sama yang di kelompoknya Bu Aida tadi atau masih belum disinkron ya yang di absensi? Belum. Oh, Ya, belum ya? belum. Karena memang kemarin kan Bu Nina juga masih sakit ya, jadi saya belum memberikan listnya, jadi belum diganti. Oh, berarti jadi nanti akhirnya untuk ya? absensi, nanti diganti akhirnya. absensinya nanti diganti. Oke. Jadi untuk absen mungkin minggu depan double begitu. Oh, gitu. Oke, nanti saya kelompokkan dari peserta yang hadir di Zoom ini. Jadi teman-teman tolong namanya sesuai dengan yang di absen ya. Jadi biar nanti bisa terdata absennya. Gitu. Begitu nggih Bapak Ibu. Ya, Sela, silakan. Sela, ada pertanyaan kah? Maaf Pak Aida, tadi cuma kepencet mau remake. Oh, oke. Siap. Oke. Mungkin di sini ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin sedikit aja Bu Aida saya Bu. Oh, oke, Prof. Ya, jadi yang terkait dengan apa tadi mahasiswa IUP yang MBKM itu nanti mesti ada tim sendiri yang mengevaluasi hasil kerjanya mereka itu di luar negeri yang di alih kreditkan ke PEM Bu. Sebenarnya ada tim akademik atau tim apa yang nanti akan boleh katakan mensetarakan sehingga bisa dialih kreditkan ke mata kuliah ini, karena di situ sudah boleh katakan mengambil SKS-nya itu PEM dengan statusnya MBKM. Jadi tidak termasuk dalam evaluasi kita, evaluasi dari kelas PEM ini kira-kira begitu. Saya kurang tahu persis. Mungkin nanti departemen akan memberikan informasi. Saya kira gitu aja Bu Aida. Oh, nggih Pak. Oke, siap. Baik, terima kasih Prof. Tardi. Minggu depan lockdown-nya sudah selesai kan Bu ya? Itu kurang tahu Pak. Tergantung departemen bagaimana minggu depan, karena kalau berdasarkan edaran ini hanya sampai hari Rabu. Nah, untuk kedepannya saya kurang tahu Pak nanti. Ya, berarti nunggu yang minggu depan. Kalau sesuai dengan itu berarti minggu depan offline kan ya? Oke. Oke. Jadi mungkin untuk perkuliahan minggu depan, silakan Raffi. Untuk presensi yang sekarang ini masih yang terdata yang dosen awal ya, belum terubah itu.
Ya, untuk yang absen sekarang itu masih dosen yang awal, belum sesuai dengan yang kelompok yang saya bagi, begitu. Ya. Ya, nanti akan berubah begitu ya. Oke, mungkin ada lagi kira-kira? Tidak ada ya? Untuk kelas IUP nanti bisa langsung menghubungi Prof. Tardi ya. Jadi nanti saya akan sampaikan ke Prof. Tardi untuk pembagian kelompoknya bagaimana. Kemudian ya Bu, ya. Ya, yang tidak berubah kelasnya tetap yang Prof. Tardi begitu. Mungkin yang untuk Prof. Tardi bisa menyampaikan kode presensi kepada teman-teman IUP begitu, Prof. Tadi sudah saya share di grup. Oh, saya oke. sudah punya grup Berarti IUP. sudah nggih. Sudah. Siap-siap, Mudah-mudahan Prof. sudah diakses, tadi sudah saya share di awal. Oh, nggih. Terima kasih, Prof. Bu Aida. Bu Kis. Saya buka di presensi itu sudah terdaftar saya. Jadi daftarnya anak-anak sudah ada. Kemudian ada di chat itu sudah saya share kode presensi untuk kelas saya. Bahkan Bu Vika, Pak Bambang Sudarmanta, Bu Dini itu sudah nge-share kode presensi di kelas masing-masing. Oh, nggih, Ibu. Karena nanti akan ada perubahan lagi begitu, Bu. Oh, gitu. Nggih, yang nama-nama mahasiswanya nanti akan ada perubahan karena di sini kan awalnya pembagian oleh departemen itu tidak berdasarkan sebaran IPK begitu. Nah, ini sekarang saya membagi berdasarkan sebaran IPK begitu. Oh, iya. Jadi meskipun nanti dia absen di sini, nanti untuk yang minggu depan dia ngisi presensi 2 kali, ngaten nggih? Nggih, Bu. Nggih. Oh iya. Seperti itu. Insya Allah ini semuanya hadir karena sudah 180 peserta, 181 peserta, sehingga insya Allah semuanya hadir begitu, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Tidak ada ya? Baik, bagaimana Bu Wiwi? Apa bisa diakhiri hari ini? Rasanya sudah, Bu Aida. Monggo kalau Bapak ada yang disampaikan kembali. Cukup, Bu. Cukup, mungkin ya. daftarnya itu aja segera supaya anak-anak bisa segera cari grupnya, cari teman, milih ketua gitu ya. Ya, supaya bisa segera jalan. Saya kira kuliah pertama untuk materi cukup. Terima kasih Bu Wiwi, Bu Aida. Bu Aida, kira-kira Mbak Nina bisa ngatur ini apa? Lagi ini. Khawatirnya nanti atau itu ya, Mas Budi nggih, Bu? Mas Budi bisa ya? Karena yang Mbak Liana, kalau Mbak Liana enggak bisa ya? Nggih, Mbak Liana pegang yang S2. Mbak Seli juga nggak bisa. Mbak Sri nggak bisa ya? Oh, nggak bisa ya Mbak Sri. Mbak Sri nggak bisa, Bu. Ya udah nanti ke Mas Budi aja, mungkin Mas Budi yang diberikan tugas untuk tugasnya Mbak Nina itu. Oke. Ya. Oke, siap. Mudah-mudahan bisa diselesaikan untuk pembagian kelasnya ini langsung ya. Oke, Bu. Siap, insya Allah. Nah, ini yang untuk IUP
Ayupi, insya Allah ini sudah yang terbaru begitu ya. Oh sorry, ini pakai yang ya. Untuk yang kelas Ayupi ini ya kelompok-kelompoknya. Oke, baik, mungkin sampai di sini ya Bu ya. Nggih. Ya, kira-kira sudah tersampaikan semuanya untuk 1 semester ke depannya. Baik, baik Bapak Ibu dan juga mahasiswa perencanaan elemen mesin genap 2021-2022. Begitu untuk penyampaian materi PEM dalam 1 semester ke depan. Semoga teman-teman juga bisa mencari topiknya mulai dari sekarang dan juga bisa berdiskusi langsung dengan masing-masing dosen kelas sesuai dengan kelompok yang tadi saya sampaikan. Sampai sini penyampaian dari kami selaku koordinator PEM dan juga mohon maaf atas kesalahan yang terjadi terutama dari pembagian kelompok, memang kekurangan dari saya begitu. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan juga mahasiswa. Semoga teman-teman di sini bisa menyelesaikan PEM tepat waktu juga dan juga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Bu Aida. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Lalu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Aida. Sami-sami. Monggo. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Bapak. Selamat siang, selamat pagi. Saya NG. Terima kasih Bu Aida. Ibu.